Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, Amerika Serikat, negara yang dikenal dengan kebebasannya, justru memilih jalan yang memecah belah. 4 masjid dihancurkan dan kebencian semakin meraja. Namun, apakah dunia benar-benar akan membiarkan kebencian ini meruntuhkan segalanya? Atau akankah sebuah perubahan tak terduga mengubah nasib umat manusia? Angin musim dingin berhembus pelan di sepanjang jalan-jalan sempit di Queens, New York. Suaranya seperti bisikan, menyelinap di antara celah bangunan apartemen tua dan lorong-lorong pasar kecil. Tapi hari itu, udara dingin tak mampu menyejukkan bara yang menggelegak dalam dada banyak orang. Bukan karena cuaca, bukan pula karena ekonomi, tapi karena ucapan seorang presiden yang baru saja menggetarkan dasar kemanusiaan. Di layar televisi, wajah keras Donald Trump terpampang jelas. Rambut pirangnya tersisir rapi seperti biasa, tapi sorot matanya penuh dengan keyakinan yang memekakkan hati. Dengan suara lantang, dalam pidato yang disiarkan secara nasional, ia berkata, "Kita telah terlalu lama membiarkan mereka hidup di sini, membangun tempat yang mereka sebut rumah ibadah. Tapi semua yang mereka lakukan hanya meminta, mengemis, dan membawa ideologi asing. Sudah waktunya kita bersih-bersih, Amerika untuk Amerika." Sejenak, dunia seperti berhenti berputar. Suara presiden itu menggema hingga ke lorong-lorong yang paling sepi, menyusup ke dalam rumah-rumah, ke dalam dada-dada yang selama ini mencoba bertahan dalam diam. Kata-katanya seperti hujan bensin di atas bara yang selama ini tertutup debu. Di salah satu sudut Queens, di sebuah masjid sederhana bernama Nurul Huda, Imam Yusuf menatap layar itu tanpa berkata sepatah kata pun. Tangannya menggenggam tasbih kayu yang sudah mulai pudar warnanya. Di sekelilingnya, beberapa jemaah yang selesai salat Isya menatap sang imam dengan ekspresi bingung dan resah. "Ustadz," seorang pemuda bernama Amir memecah keheningan. Apakah ini artinya kita dalam bahaya?" Yusuf mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyimpan badai. "Bukan pertama kali kita diuji seperti ini, tapi mungkin ini akan jadi yang terberat." Berita itu menyebar seperti angin badai. Media sosial penuh dengan kecaman dan pembelaan. Ada yang memuji pernyataan presiden sebagai bentuk pembersihan ideologi radikal, tapi lebih banyak yang mengecamnya sebagai bentuk nyata dari Islamofobia yang dilegalkan negara. Dalam seminggu setelah pidato itu, beredar kabar bahwa 4 masjid di New York masuk dalam daftar pembongkaran. Salah satunya adalah Masjid Nurul Huda. Malam itu, Yusuf duduk sendiri di ruang kecil belakang masjid. Kertas-kertas berserakan di meja. Surat pemberitahuan resmi dari pemerintah kota tertulis jelas, masjid akan dibongkar demi kepentingan nasional. Tak ada penjelasan lebih, tak ada ruang untuk diskusi. Ia menatap mimbar tempatnya berdiri setiap Jumat. Rak-rak Al-Quran yang tersusun rapi. Dinding yang dulu dicat gotong royong oleh jemaah. Semua itu kini seperti menunggu waktu untuk diruntuhkan. "Ya Rabb," doanya dalam hati, "jika ini bagian dari rencanamu, berilah kami kekuatan untuk menerimanya. Tapi, jika ini adalah kezaliman, turunkan keadilanmu." Beberapa hari kemudian pertemuan darurat diadakan. Ratusan muslim dari berbagai penjuru New York datang berkumpul. Ada yang datang membawa kekhawatiran, ada yang datang membawa semangat perlawanan, tapi kebanyakan datang karena takut kehilangan rumah ibadah yang menjadi sandaran ruhani mereka. Saudara-saudari, Yusuf berdiri di tengah aula kecil yang disewa untuk pertemuan. Suaranya tegas namun lembut. "Kita bukan musuh negara ini. Kita adalah bagian dari Amerika. Kita bekerja, kita membayar pajak, kita membantu tetangga. Kita bukan ancaman. Tapi sekarang kita sedang diuji." Seorang wanita tua menangis. "Mereka bilang kita pengemis. Tapi masjid saya dirikan bersama suami saya 20 tahun lalu dengan keringat kami sendiri." Seorang pemuda mengangkat tangan. "Apa yang bisa kita lakukan? Demo? Petisi?" Yusuf menatap wajah-wajah penuh harap di depannya. "Kita akan mengadu, bukan pada manusia tapi pada Tuhan. Kita akan tunjukkan siapa kita dengan damai, dengan doa, dengan iman.
Sementara itu, di balik dinding-dinding Gedung Putih, Presiden Trump bersorak atas meningkatnya popularitasnya di kalangan pendukung garis keras. Ia tidak peduli akan protes atau kritik. Yang ia pedulikan hanyalah satu hal, kekuasaan sumber dari. Dalam pemerintahan menyebutkan bahwa penghancuran masjid adalah bagian dari strategi kampanye, meningkatkan citra patriotik menjelang pemilu. Sebuah strategi yang mengorbankan nilai-nilai kebebasan beragama yang selama ini menjadi jantung dari demokrasi Amerika. Tidak ada media yang berani mengungkap semua ini, kecuali satu. Seorang jurnalis muda bernama Sarah Kensington mulai menggali informasi. Hatinya terusik melihat bagaimana negara yang selama ini ia banggakan justru menjadi penganiaya atas nama nasionalisme. Kalau negara ini bisa menutup 4 masjid hari ini, apa besok akan menutup gereja, sinagog, atau tempat ibadah lain? Siapa yang bisa jamin? Gumamnya saat membaca ulang pidato Trump yang terekam penuh api kebencian. Sarah mulai menulis, tapi ia tahu ini bukan hanya soal tulisan. Ini soal memilih, diam atau berdiri. Dan saat langit di atas New York mulai mendung, entah mengapa, sebuah perasaan aneh menyelimuti kota itu. Bukan rasa takut, bukan pula kemarahan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Firasat bahwa dunia akan berubah dalam waktu dekat. Hanya dalam hitungan hari sejak pengumuman dari Gedung Putih, 4 surat perintah pembongkaran disampaikan langsung ke pengurus masjid. Isinya dingin, tegas, dan tanpa kompromi. Atas nama keamanan nasional dan ketertiban umum, properti ini akan dikosongkan dan dibongkar dalam waktu tidak lebih dari 7 hari sejak surat ini diterima. 4 masjid yang menjadi sasaran berada di kawasan padat penduduk Muslim, Masjid Nurul Huda di Queens, Masjid As-Salam di Brooklyn, Masjid Ar-Rahman di Bronx, dan Masjid Al-Muhajirin di Manhattan. Tidak ada investigasi, tidak ada sidang, tidak ada hak jawab. Di Masjid Ar-Rahman, dindingnya yang bercat putih dengan aksen biru masih berdiri tegak, kala surat itu ditempel di pintu utama oleh petugas kota dengan wajah kaku. Warga yang tengah bersiap salat zuhur hanya bisa mematung. Ada yang terdiam, ada pula yang menangis tanpa suara. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun menarik lengan ibunya. "Ibu, kenapa masjid kita ditutup? Apa Allah marah?" Sang ibu menggigit bibirnya, matanya basah. Tapi ia tahu, jawaban seperti itu tidak bisa diberikan pada anak sekecil itu. "Tidak, sayang, justru karena kita mencintai Allah, kita sedang diuji." Di Masjid Nurul Huda, Imam Yusuf baru saja selesai memimpin salat subuh ketika segerombolan aparat dari Departemen Pembangunan Kota datang. Di belakang mereka, beberapa media mainstream yang diberi akses khusus, sebagian besar adalah media pro-pemerintah. Tanpa aba-aba, garis kuning dipasang mengelilingi masjid. Para jemaah yang masih berzikir seketika berdiri dan mendekat. "Maaf Pak, kami baru selesai sholat. Ini rumah ibadah kami, bukan kandang hewan," ujar seorang pria paruh baya. "Perintah, langsung dari atas." "Tidak ada yang bisa kami lakukan," jawab seorang petugas dengan nada datar. "Kami hanya menjalankan tugas." Yusuf berdiri di depan mereka semua. Dengan wajah penuh wibawa, ia berkata, "Kami tidak akan melawan, tapi kami juga tidak akan tinggal diam. Ini bukan hanya bangunan, ini adalah simbol cinta kami pada Tuhan. Kalian boleh runtuhkan menaranya, tapi tidak bisa mematahkan doanya." Wajah-wajah di sekelilingnya mengeras. Duka bercampur marah, tapi di antara mereka tak ada yang mengangkat senjata. Tidak satu pun yang melempar batu, tidak ada kerusuhan, hanya tangis dan doa yang melangit. Di hari keempat sejak surat pembongkaran keluar, 4 masjid diratakan. Secara bertahap alat berat datang seperti pasukan tanpa perasaan. Satu demi satu, dinding yang dipenuhi lafaz-lafaz Allah runtuh ke tanah. Kaligrafi ayat suci yang selama ini menghiasi ruang utama hancur, bercampur debu dan puing. Pintu-pintu kayu jati patah, mihrab rusak. Tangis pecah di setiap lokasi. Kamera, televisi menyorot wajah-wajah pilu yang tak mampu berkata apa-apa lagi. Di beberapa lokasi, bahkan terdengar suara azan yang direkam diputar dengan pelan, seolah ingin mengantar kepergian bangunan suci itu ke alam duka.
Sarah Kensington, jurnalis yang sejak awal menaruh curiga terhadap kebijakan pemerintah, menyaksikan sendiri pembongkaran Masjid Ar-Rahman. Ia berdiri di balik garis polisi, kamera tergantung di lehernya, tapi tangannya gemetar. Ia tidak bisa menekan air mata ketika melihat seorang lansia menadahkan tangan di atas puing-puing, berdoa dalam bahasa Arab yang tak sepenuhnya ia mengerti, tapi bisa ia rasakan. Kesedihan, kehilangan, dan iman yang tak tergoyahkan. Malam itu, Sarah menulis artikel paling emosional dalam karirnya. 4 masjid, 4 menara, 4 rumah Tuhan dirobohkan dalam seminggu. Apa yang sedang kita pertahankan? Jika yang kita hancurkan adalah tempat ibadah orang-orang yang selama ini tidak bersalah? Artikel itu viral, dibagikan lebih dari 1 juta kali dalam 2 hari. Dukungan dan kutukan saling berdatangan, tapi Sarah tidak gentar. Ia tahu kebenaran harus punya suara, sekalipun itu hanya 1 suara dalam lautan kebisingan. Malam harinya, Imam Yusuf mengumpulkan para tokoh Muslim di New York di sebuah ruang bawah tanah milik komunitas Arab lokal. Kita bukan pengecut kalau tidak melawan dengan kekerasan, katanya. Kita hanya ingin dunia tahu bahwa keadilan bisa kita perjuangkan dengan cara yang bermartabat. Lalu, ia menatap langit-langit, seolah menatap langsung ke langit, dan jika manusia menutup telinga mereka, maka kita akan berdoa agar langit mendengar. Dan langit mendengar. Beberapa hari setelah menara terakhir runtuh, awan gelap mulai menggulung di atas New York. Awan itu tidak membawa badai, tapi membawa sesuatu yang tak terlihat, tak bisa dicium, dan tak bisa dicegah. Esok paginya, berita pertama muncul. 2 orang meninggal mendadak di rumahnya tanpa sebab jelas. Besoknya, 20 orang. Dalam waktu sepekan, ratusan, dan belum ada yang tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hujan tidak turun malam itu. Tapi langit New York gelap seperti diliputi selimut abu. Angin bertiup pelan, seolah ikut menjaga keheningan yang luar biasa. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada teriakan. Yang terdengar hanyalah bisikan dan derap langkah kaki umat yang berjalan perlahan menuju Central Park. Puluhan ribu umat Islam dari berbagai suku, negara, dan usia berkumpul dalam satu barisan. Tanpa spanduk, tanpa teriakan, tanpa poster perlawanan. Hanya sajadah yang dibentangkan dan wajah-wajah yang menengadah ke langit. Mereka tidak membawa senjata, hanya air mata dan harapan. Imam Yusuf berdiri di tengah-tengah lapangan rumput. Di belakangnya, para imam dari ketiga masjid lainnya yang telah diruntuhkan. Di sampingnya, anak-anak yatim yang biasa belajar mengaji di Masjid Nurul Huda. Mereka kini tidak punya tempat untuk mengaji, tapi mereka masih punya semangat. Saudara-saudari sekalian, kata Yusuf, dengan suara lirih tapi tegas, dibantu pengeras suara sederhana yang disiapkan oleh komunitas lokal. Hari ini, kita tidak meminta, kita tidak memohon kepada pemerintah atau kepada manusia manapun. Ia diam sejenak, mengangkat tangannya ke langit. Kita mohon kepada Yang Maha Mendengar. Hari ini, kita berdoa, bukan untuk meminta keajaiban, tapi untuk meminta keadilan. Dan malam itu, Central Park menjadi lautan sajadah. Para pria dan wanita duduk bersila, tangan terangkat. Anak-anak menutup mata. Orang tua bergetar menahan isak. Doa pun dimulai. Allahu Akbar. Allahumma ya mujib. Ad-du'a ya malikul mulk, ya rahman, ya qahar. Doa yang tak sekadar lantunan, tapi jeritan hati yang selama ini terbungkam. Tangisan terdengar dari berbagai sudut. Seorang pria Turki menengadah langit dengan mata memerah. Seorang ibu Palestina memeluk anaknya erat sambil memohon agar Allah menjaga mereka. Seorang mu'alaf dari Texas membaca doa dengan terbata-bata, tapi yakin sepenuh hati. Sarah Kensington hadir malam itu. Ia tidak tahu mengapa kakinya membawanya ke sana. Mungkin karena hatinya belum pernah merasa sedekat ini dengan sesuatu yang nyata. Ia berdiri di pinggir kerumunan, melihat ribuan orang memohon dengan penuh kerendahan. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengajak. Tapi ia merasa ini adalah tempat yang seharusnya ia datangi.
seorang wanita muslimah tua menawarinya sajadah tambahan. "Bisa duduk sini kalau mau," katanya lembut. Sarah tersenyum. Ia duduk, tanpa sadar matanya berkaca-kaca. Di langit, awan menggumpal pekat, petir menyambar. Sekali, jauh di barat, tapi tak diikuti suara gemuruh. Seolah langit sedang menahan napasnya sendiri. Dan di tengah kerumunan, Imam Yusuf bersujud. Satu persatu umat pun bersujud bersamanya. Serentak, ratusan ribu kening menyentuh bumi. Kening yang tidak menyentuh lantai marmer masjid, tapi menyentuh bumi. Allah, tanah yang tidak bisa dirampas siapapun. Tangisan pecah di langit malam. Tapi bukan tangisan kesedihan. Ini adalah tangisan penyerahan. Bahwa jika langit adalah milik Allah, maka keadilan juga datang darinya. Keesokan harinya, media sosial meledak. Doa untuk keadilan menjadi trending di seluruh dunia. Video drone yang merekam dari udara menunjukkan puluhan ribu umat bersujud serentak. Viral di Twitter, Instagram, bahkan dibahas dalam siaran televisi nasional dan internasional. Beberapa kanal berita mencoba menyudutkan aksi tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah. Tapi lebih banyak yang menilai ini adalah demonstrasi paling damai dan paling sakral dalam sejarah Amerika. Bahkan gereja Katolik Manhattan dan sinagoga Yahudi di Brooklyn menyampaikan solidaritas resmi mereka. Mereka mengakui bahwa penghancuran rumah ibadah atas dasar kebencian bukan hanya masalah satu agama, melainkan masalah kemanusiaan. Namun, di balik semua keindahan itu, sesuatu mulai berubah. Rumah sakit Bellevue, salah satu rumah sakit terbesar di New York, melaporkan peningkatan jumlah pasien dengan gejala aneh. Gejalanya serupa, tubuh melemah mendadak, suhu tubuh normal, tetapi jantung berhenti dalam waktu singkat tanpa sebab medis. Autopsi tidak menunjukkan serangan jantung, gagal, organ, nomor racun CDC turun tangan. Namun mereka tak bisa menjelaskan. Kita tidak tahu apa ini, tapi ini bukan virus biasa, kata Direktur CDC dalam konferensi pers tertutup yang bocor ke media. Sarah mendapat salinan rekaman tersebut. Ia tidak ingin percaya, tapi firasatnya tak bisa diabaikan. Mereka berdoa semalam, dan hari ini penyakit datang tanpa suara. Mungkinkah ini jawaban dari langit? Imam Yusuf tidak bicara banyak ketika ditanya oleh para jemaah yang mulai gelisah. Ia hanya tersenyum lembut. Kita tidak memohon agar siapapun disakiti. Kita memohon agar keadilan ditegakkan. Dan jika ini adalah bagian dari kehendaknya, maka kita hanya bisa tunduk. Di balik ketenangannya, Yusuf tahu dunia sedang menuju perubahan besar. Dan badai belum sepenuhnya datang. Langit baru saja membuka jawabannya. Pagi itu, tidak ada yang terasa berbeda. Langit tetap kelabu. Lalu lintas masih tersendat di beberapa sudut Manhattan, dan hiruk-pikuk kota tampak seperti biasa. Namun di balik fasad kesibukan itu, rasa was-was mulai tumbuh seperti benalu yang menyedot ketenangan dari jantung warga Amerika. Di rumah sakit Bellevue, ruang isolasi penuh. Bukan oleh pasien biasa, tapi oleh mereka yang datang dalam kondisi aneh. Puluhan orang masuk dengan keluhan yang sama, lemas, pusing, jantung berdetak tidak teratur. Dan kemudian, tubuh membeku, tanpa sebab, tanpa luka, tanpa gejala klinis yang bisa dijelaskan. Dokter-dokter terbaik dikerahkan. Para ilmuwan dari CDC, Centers for Disease Control and Prevention, mulai memeriksa dengan alat laboratorium tercanggih, tapi hasilnya nihil. Tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada zat kimia. Mereka mati begitu saja. Seperti dicabut nyawanya secara langsung, ujar Dr. Ellen Navarro, kepala tim penanganan wabah. Media belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun beberapa perawat sudah mulai berbicara diam-diam kepada jurnalis alternatif. Pasien pertama masuk 3 hari setelah demonstrasi doa besar itu, bisik seorang staf rumah sakit kepada Sarah Kensington, yang kini jadi satu-satunya jurnalis yang terus mengikuti perkembangan sejak penghancuran masjid. Ada pola, ujar Sarah dalam artikelnya, dan pola itu tidak masuk akal bagi logika manusia.
tapi masuk akal bagi hati yang terbuka terhadap makna spiritual. Di Gedung Putih, Presiden Donald Trump mulai menunjukkan gelagat yang tidak stabil. Ia memanggil rapat darurat tengah malam, memaksa kepala CDC, Menteri Kesehatan dan pejabat keamanan nasional hadir meski tidak ada yang tahu apa yang ia rencanakan. "Kalian katakan ini bukan senjata biologis?" bentaknya. "Bukan, Tuan Presiden," jawab seorang ilmuwan dengan suara tenang. "Kami sudah tes ulang lebih dari 100 spesimen. Ini bukan sesuatu yang bisa kami identifikasi." Trump menatap mereka satu persatu. Wajahnya memucat. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti bicara pada diri sendiri. "Apa mungkin ini akibat dari mereka, dari doa mereka itu? Masjid-masjid itu, ruangan sunyi. Tidak ada yang berani menjawab. 3 hari berikutnya, angka kematian melonjak menjadi 50.000 jiwa. Tidak hanya di New York, tapi juga di negara bagian lain. New Jersey, California, Texas, dan bahkan Washington DC. Orang-orang meninggal tanpa peringatan, tanpa sebab, tanpa waktu untuk berpamitan. Sebagian meninggal saat tidur. Sebagian meninggal saat sedang mengemudi. Sebagian bahkan ditemukan meninggal dalam posisi sedang berdoa. Masyarakat mulai panik. Papan-papan besar di Times Square berubah dari iklan menjadi peringatan. "Stay indoors, emergency declared. Unknown cause. Stay calm. Avoid physical contact." Supermarket penuh. Masker habis. Orang-orang mulai menyerbu gereja dan rumah. Ibadah lain, seolah ingin menyelamatkan diri bukan dengan vaksin, tapi dengan iman. Sarah kembali ke Central Park. Ia berdiri di tempat yang sama saat menyaksikan ribuan umat Islam bersujud beberapa minggu lalu. Kali ini, taman itu kosong. Tapi gema doa yang dulu dipanjatkan masih terasa, seperti bekas luka yang belum mengering. Ia mengingat wajah Imam Yusuf. Kata-katanya masih menggema dalam kepala. "Jika manusia menutup telinga mereka, maka kita akan berdoa agar langit mendengar." Kini, langit tidak hanya mendengar. Ia merespons. Sarah kembali ke apartemennya dan membuka Al-Quran terjemahan yang ia beli diam-diam. Ia membaca ayat demi ayat yang dulu hanya ia anggap sebagai teks asing, tapi kini terasa seperti surat cinta dari dimensi yang lebih tinggi. "Dan apabila aku memberi cobaan kepada suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya kecuali dengan izinku." Air matanya jatuh. Ia tahu, ini bukan wabah biasa. Ini adalah tanda dari langit. Di tengah kekacauan, komunitas Muslim tetap tenang. Mereka tetap salat berjamaah, meski di basement, di garasi, atau di taman-taman sunyi. Tidak ada amarah, tidak ada perlawanan. Imam Yusuf hanya berkata satu hal dalam khutbah Jumat darurat yang dilakukan di lapangan parkir sebuah gedung kosong. Allah tidak membalas dengan kemarahan. Ia membalas dengan keadilan. Dan kadang keadilannya datang dengan cara yang tidak kita mengerti. Dan umat pun menangis, tapi bukan karena takut, karena mereka tahu mereka berada di pihak yang benar. Dalam sebulan, jumlah kematian mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Media menyebutnya wabah tanpa nama. Pemerintah menyebutnya ancaman nasional, tapi umat menyebutnya jawaban dari doa. Tidak ada dentuman senjata, tidak ada ledakan, tidak ada serangan teroris atau rudal dari negeri jauh. Namun, Amerika runtuh perlahan. Satu persatu kota besar kehilangan denyutnya. Lampu-lampu jalanan tetap menyala, tapi tidak ada pejalan kaki. Gedung-gedung pencakar langit berdiri gagah, tapi kosong di dalamnya. Jalan-jalan utama yang dulu dipenuhi suara klakson kini hanya berisi suara angin dan siulan burung gagak. Kematian datang seperti kabut pagi. Tidak terbendung, tidak terlihat, dan tidak bisa dicegah. Pada hari ke-30, 5 sejak kasus pertama dilaporkan, angka korban mencapai 1 juta jiwa. Angka yang tidak bisa dibayangkan. Tidak sekadar statistik, itu adalah ayah, ibu, anak, dokter, tentara, pemadam kebakaran, guru, hingga petani lokal. 1 juta jiwa. Dalam hitungan minggu, pemerintah tidak lagi mengeluarkan laporan resmi setiap pagi. Bahkan CDC menghentikan pembaruan data harian. Mereka tidak mampu mengejar kecepatan kematian. Krematorium penuh,
lahan pemakaman meluber. Di beberapa kota, pemerintah mulai menguburkan jenazah secara massal, tanpa nama, tanpa doa. Orang-orang bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal, ujar seorang pekerja pemakaman di Houston kepada Sarah Kensington dengan mata sayu. Kami mengubur mereka begitu saja. Sehari bisa 100. Tidak ada waktu untuk bicara tentang hak-hak akhir hidup. Siaran televisi berubah menjadi lini masa duka. Foto demi foto ditampilkan dalam diam. Musik sendu mengiringi wajah-wajah yang tidak sempat mengatakan sampai jumpa. Presiden Trump tidak pernah terlihat lagi di muka publik sejak konferensi pers terakhirnya yang kacau. Dalam video itu, wajahnya tampak kuyu. Matanya kosong, ia berbicara pelan, tidak seperti biasanya. Kita akan mengalahkan ini. Amerika akan bangkit kembali. Tuhan memberkati Amerika. Tapi suara di balik kata-kata itu tak punya kekuatan. Karena tidak ada solusi, pemerintah diam. Gedung Putih menjadi benteng yang dijaga ketat, bukan oleh rasa percaya rakyat, tapi oleh ketakutan pemimpinnya sendiri. Sarah Kensington tidak lagi menulis sebagai wartawan. Ia menulis sebagai manusia. Tulisan-tulisannya menjadi saksi sejarah. Saya menyaksikan rumah ibadah dihancurkan oleh negara ini dengan alasan konyol, karena mereka berdoa dengan cara yang berbeda. Dan kini, saya menyaksikan negara ini membungkuk bukan karena bom, tapi karena sesuatu yang tak kasat mata. Mungkin karena doa. Tulisan-tulisannya menjadi viral, tapi juga menjadi ancaman. Ia menerima ancaman pembunuhan, dikucilkan dari dunia jurnalistik utama, bahkan dipanggil ke pengadilan. Tapi ia tidak mundur. Ia tahu ada kebenaran yang lebih tinggi dari hukum buatan manusia. Di sisi lain kota, komunitas Muslim tetap berkumpul secara diam-diam. Mereka salat di basement, di halaman rumah, bahkan di bawah kolong jembatan. Mereka kehilangan masjid, tapi tidak kehilangan iman. Yusuf berdiri di depan mereka malam itu, di sebuah halaman belakang rumah jemaah yang luas. Apa yang terjadi di luar sana bukanlah sesuatu yang kita minta, katanya. Tapi itu mungkin adalah jawaban. Seorang jemaah bertanya dengan suara gemetar, apakah kita harus merasa bersalah? Yusuf menggeleng, tidak. Tapi kita harus merasa bertanggung jawab untuk tetap menjadi pengingat bahwa dunia ini bukan milik penguasa, tapi milik Yang Maha Kuasa. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang tidak bangun-bangun. Pemerintah negara bagian mulai memberlakukan jam malam total. Sekolah ditutup, bandara ditutup. Bahkan ruang ibadah, selain gereja tertentu, ditutup permanen. Namun, di tengah kehancuran itu, sesuatu mulai bergerak. Sebuah dokumen rahasia bocor ke publik, adalah Sarah yang pertama kali mengunggahnya ke internet. Dalam dokumen itu, tertulis dengan jelas, program penertiban dan pengendalian ideologi eksternal melalui pembongkaran tempat ibadah minoritas. Fase pertama, 4 masjid. Lokasi, New York. Target, menggiring opini nasional menjelang pemilu. Dokumen itu ditandatangani oleh salah satu penasihat senior presiden. Negara pun gempar. Aksi protes mulai muncul. Tapi kali ini bukan dari umat Muslim, melainkan dari rakyat biasa, Kristen, Yahudi, ateis, Buddhis. Mereka keluar rumah membawa lilin dan menyalakan doa dalam diam. Bukan lagi menuntut vaksin, tapi menuntut pengakuan. Dosa Gedung Putih dikepung oleh orang-orang yang tidak marah, tapi kecewa. Bukan kecewa karena gagal dilindungi, tapi karena dikhianati. Yusuf menyaksikan semua ini dari layar kecil ponselnya. Ia duduk di ruang sempit bersama anak-anak yatim yang ia asuh sejak masjidnya dihancurkan. Lihatlah, katanya sambil mengelus kepala seorang anak. Terkadang, untuk membuat manusia sadar, Allah tidak mengirimkan petir, ia hanya menghentikan napas. Dan tiba-tiba, semua menjadi sunyi. 1 juta jiwa terkubur dalam diam. Tidak semua bersih dari dosa, dan tidak semua bersalah. Tapi dunia tahu satu hal, ini bukan wabah biasa. Ini adalah peringatan dari langit, dan bagi mereka yang mau mendengar, waktu masih belum habis. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca.
Seluruh negeri sedang membeku dalam ketakutan dan rasa bersalah yang menggumpal. 1 juta orang telah mati. Bukan karena perang, bukan karena senjata nuklir, bukan karena bencana alam, tapi karena sesuatu yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mikroskop tercanggih di dunia. Dan akhirnya, seseorang berbicara. Bukan seorang ilmuwan, bukan pejabat, melainkan seorang wanita yang sejak awal memilih untuk melihat, bukan membenarkan. Namanya Sarah Kensington. Sarah tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Tapi dunia tidak memilih siapa yang harus bersuara. Dunia hanya menunggu siapa yang berani. Malam itu, ia tampil dalam siaran langsung melalui platform independen yang kini menjadi tumpuan informasi jutaan warga Amerika. Setelah stasiun-stasiun, TV besar dipenuhi kepanikan dan sensor. Di hadapannya hanya 1 kamera, tapi di balik layar, jutaan mata menanti. Wajahnya tegas, tapi matanya lembut. Ia bicara perlahan, kata-katanya jernih. Tidak ada naskah, hanya hati. Saya berdiri di depan Masjid Ar-Rahman saat menaranya dihancurkan. Saya melihat umat yang tidak mengangkat tangan dalam kemarahan, tapi menunduk dalam doa. Saya melihat anak-anak kehilangan guru ngaji mereka. Dan saya melihat, untuk pertama kalinya dalam hidup saya, apa artinya ketabahan. Kita berpikir, kita kuat. Kita berpikir kita bisa menentukan siapa yang layak hidup, siapa yang layak memiliki tempat ibadah, dan siapa yang bisa dipaksa diam. Tapi hari ini, kita kehilangan 1 juta jiwa. Dan saya bertanya kepada Anda semua, apakah itu kebetulan? Saya punya dokumen, saya punya bukti, dan saya tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Sarah lalu mengangkat sebuah map coklat. Inilah yang disebut mereka sebagai program penertiban dan pengendalian ideologi eksternal. Bukti bahwa pembongkaran 4 masjid di New York adalah bagian dari rencana kampanye. Dan Anda tahu siapa yang menyetujui itu? Presiden Donald Trump sendiri. Keesokan harinya, seluruh dunia meledak. Dokumen itu telah diunggah secara penuh. Tanda tangan resmi, email internal, notulen rapat, dan bahkan rekaman suara salah satu penasihat presiden, semuanya bocor ke publik. Kita harus hancurkan simbol-simbol mereka. Jangan beri ruang bagi mereka untuk tumbuh. Kita bisa gulingkan mereka secara diam-diam. Biarkan opini publik mendukung kita. 1 masjid dirobohkan, 2 suara pemilih konservatif bertambah. Pernyataan itu memicu gelombang kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya di Amerika, tapi di seluruh dunia. Di Istanbul, ribuan orang berkumpul di luar Hagia Sophia untuk mendoakan warga Muslim Amerika. Di Jakarta, ribuan mahasiswa menggelar aksi solidaritas damai di depan Kedutaan Besar AE membawa bunga putih dan tulisan, "Doa bukan kejahatan." Di London, umat Kristen dan Yahudi menggelar acara lintas iman, menyuarakan, "Kita semua korban dari keserakahan kekuasaan." Dan di tengah dunia yang terbakar emosi, Imam Yusuf bersuara, bukan melalui mikrofon, tapi melalui undangan video internasional yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia duduk bersahaja, janggutnya tampak lebih panjang, wajahnya lebih kurus, tapi matanya masih sama seperti dulu, penuh keyakinan. Ia tidak berbicara sebagai korban, ia berbicara sebagai saksi. Kami tidak menuntut kompensasi, kami tidak menuntut permintaan maaf. Kami hanya menuntut dunia untuk mendengar. Ketika 4 masjid dihancurkan, kami tidak membalas dengan batu. Kami membalas dengan doa. Ketika 1 juta orang meninggal, kami tidak berkata, "Itu hukuman dari Tuhan." Tapi kami berkata, mungkin itu adalah cara Tuhan mengingatkan kita semua. Kebenaran tidak butuh senjata, ia hanya butuh keberanian untuk diucapkan. Siaran langsung itu ditonton oleh lebih dari 20 juta orang dari 100 negara. Dan untuk pertama kalinya, sejak pandemi yang tak bernama itu dimulai, orang mulai tenang. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena mereka akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malamnya, Gedung Putih diterangi oleh lilin. Bukan dalam rangka penghormatan resmi, tapi oleh ratusan rakyat biasa yang meletakkan lilin-lilin kecil di pagar depan. Mereka tidak berteriak, mereka tidak melempar, mereka hanya berdoa. Dan di tengah kerumunan, seorang wanita tua berdiri sambil berbisik,
Mereka minta Tuhan bicara. Dan Tuhan bicara dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati yang hancur. Gedung putih yang dulu berdiri sebagai simbol kejayaan Amerika kini sunyi. Cahaya lampu di dalamnya tak lagi memancarkan wibawa, melainkan ketakutan yang membeku. Presiden Donald Trump, pria yang pernah berkoar dengan penuh percaya diri di atas podium-podium kampanye, kini hanya duduk di ruang oval, menghadap jendela, dengan wajah pucat pasi. Di luar sana, rakyat Amerika tidak lagi berteriak. Mereka hanya menunggu. Menunggu satu kalimat, pengakuan bersalah. 3 hari setelah dokumen pembongkaran masjid dibocorkan ke publik oleh Sarah Kensington, Gedung Putih menerima lebih dari 2 juta surat elektronik dari warga seluruh dunia. Isinya 1. Kecaman dan tuntutan pengunduran diri. Petisi daring bertajuk Justice for the Fallen, ditandatangani oleh lebih dari 100 juta orang dalam waktu 48 jam. Lusinan negara menarik diplomatnya dari Washington, pemerintahan, Kanada, Jerman, Turki, Indonesia, Qatar, dan bahkan Inggris mengecam tindakan Presiden Trump secara terbuka. Amerika menjadi sorotan bukan sebagai penjaga demokrasi, tapi sebagai pelanggar hak-hak paling dasar. Di dalam ruang krisis Gedung Putih, situasi memanas. Para penasihat presiden terbelah 2. Sebagian mendesak Trump untuk mundur demi menyelamatkan wajah negara. Sebagian masih mendorongnya untuk melawan dan menyatakan semuanya rekayasa. Kalau Anda tidak bicara, Anda akan dikenang sebagai pemimpin yang membiarkan rakyatnya mati. Dalam dusta, ujar Legend Marshall, Kepala Keamanan Nasional Trump menatapnya. Mata yang dulu menyala penuh ambisi kini hanya menyisakan keangkuhan yang sekarat. Kalau aku mundur, aku terlihat kalah. Aku bukan pengecut. Amerika tidak boleh tunduk pada agama asing itu. Ruangan hening. Tapi Legend Marshall mendekat dan dengan suara pelan tapi tegas ia menjawab, Tuan Presiden, kita bukan tunduk pada agama. Kita tunduk pada kebenaran. Sementara itu, Sarah diundang untuk memberikan kesaksian dalam sidang khusus Kongres. Ini bukan sekadar kesaksian seorang jurnalis. Nah, ini adalah pengakuan sejarah. Ia hadir tanpa pengacara. Hanya membawa salinan dokumen asli dan rekaman audio yang memperkuat tuduhan. Di hadapannya duduk 20 anggota Kongres dari berbagai partai. Kamera menyorot, dunia menonton. Saya berdiri di sini, bukan untuk menjatuhkan siapapun, ucap Sarah. Saya berdiri untuk 1 juta jiwa yang tidak pernah mendapatkan kesempatan bicara sebelum nyawa mereka diambil. Saya berdiri untuk 4 masjid yang dihancurkan oleh ketamakan, bukan keamanan. Saya berdiri untuk para anak kecil yang bertanya, mengapa tempat ibadah kami dianggap hina? Dan saya berdiri agar generasi selanjutnya tidak perlu mengulangi dosa yang sama. Suara gemuruh tepuk tangan menggema dari balkon gedung Senat. Keesokan harinya dunia menunggu di layar televisi siaran langsung dari Gedung Putih dimulai. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, Presiden Trump tampil di depan kamera. Wajahnya keruh. Dasi merah yang dulu jadi lambang kekuasaannya kini tampak kendor. Ia tidak berteriak, tidak menyalahkan, tidak mengelak. Ia hanya berdiri dan bicara. Rakyat Amerika, saya telah gagal. Saya membuat keputusan yang tidak adil. Saya membiarkan ketakutan menuntun saya. Dan saya minta maaf. Saya bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Atas 1 juta nyawa yang hilang. Atas kehancuran kepercayaan umat beragama. Atas runtuhnya martabat bangsa ini. Maka hari ini, saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Presiden Amerika Serikat. Secara resmi, siaran terputus, beberapa orang menangis, sebagian lainnya hanya menutup mata dan berdoa. Bukan karena kemenangan, tapi karena akhir dari kebohongan telah datang. Dalam waktu 24 jam, Wakil Presiden mengambil alih kendali negara dalam situasi darurat. Bendera diturunkan setengah tiang selama 7 hari penuh. Seluruh tempat ibadah diberi izin untuk dibangun kembali. Dan dalam konferensi pers internasional, sang wakil presiden menyatakan, kami tidak akan membayar utang dosa dengan uang. Kami akan membayar dengan pembaruan hati dan tatanan. Kami telah menyakiti umat yang tidak bersalah. Tapi kami tidak ingin berhenti di luka. Kami ingin mulai sembuh.
Di Queens, Brooklyn, Bronx, dan Manhattan, tanah yang dulu menjadi reruntuhan masjid mulai dibersihkan. Tapi kali ini, bukan oleh alat berat, melainkan oleh tangan umat sendiri. Dibantu oleh relawan dari berbagai agama, batu bata baru diletakkan. Paku pertama dipasang, air mata tumpah. Tapi bukan karena duka, melainkan karena harapan. Yusuf memimpin salat maghrib pertama. Di lapangan terbuka tempat Masjid Nurul Huda dulu berdiri. Di belakangnya, tidak hanya umat Islam, ada pastor, ada rabi Yahudi, ada pendeta kulit hitam dari gereja kecil di Harlem, ada Sarah. Dan di saat takbir pertama dikumandangkan, langit terbuka. Hujan turun, pelan, lembut, seolah langit ikut membersihkan luka bumi. Setelah pengunduran diri Presiden Trump, Amerika Serikat memasuki era yang belum pernah dilihat sebelumnya. Rangkaian peristiwa yang menghancurkan itu tidak hanya mengguncang negara, tetapi mengguncang dunia, membuka mata tentang kerapuhan kekuasaan yang dibangun atas kebohongan. Namun, dalam kegelapan itu, ada secercah cahaya, harapan untuk membangun kembali. Kali ini, bukan hanya dari puing-puing gedung yang runtuh, tapi dari keinginan untuk menciptakan perdamaian yang sejati. Di luar gedung masjid yang telah dibangun kembali, umat berkumpul. Mereka tidak hanya datang untuk salat, mereka datang untuk berdoa atas nama semua yang telah hilang, untuk memperbaiki hubungan yang telah lama terputus. Di halaman, di bawah langit yang kini cerah, ribuan orang, Muslim, Kristen, Yahudi, dan bahkan mereka yang tidak percaya pada Tuhan, berdiri berdampingan. Tidak ada lagi tembok yang membatasi, tidak ada lagi prasangka yang membelenggu. Yusuf berdiri di depan mereka, mengenakan jubah putih yang kini penuh dengan simbol persatuan. Matanya mengamati mereka semua, bukan hanya sebagai umat, tetapi sebagai saudara. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Selama ini kita hidup terpisah oleh ketakutan, katanya dengan suara tenang. Tapi hari ini, kita tidak hanya bangkit dari abu. Kita juga bangkit dari kebodohan kita. Kita bangkit karena kita mengerti bahwa kita semua adalah bagian dari umat manusia. Di sampingnya, Sarah Kensington berdiri, kini mengenakan pakaian sederhana, wajahnya lebih cerah. Sejak pengakuan presiden dan kebangkitannya dari kenyataan pahit, dia telah menjadi simbol keberanian dan kebenaran. Bukan hanya sebagai jurnalis, tapi sebagai pejuang keadilan. Dia melangkah maju, berbicara dengan penuh keyakinan. Sebagai manusia, kita tidak hanya bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, tetapi untuk satu sama lain. Jika kita membiarkan kebencian memisahkan kita, kita hanya akan terus merusak diri kita sendiri. Tapi jika kita memilih untuk bersatu, kita bisa mengubah dunia. Kebangkitan ini tidak hanya terjadi di dalam masjid. Di seluruh negeri, organisasi lintas agama mulai terbentuk. Mereka bukan hanya melakukan pertemuan, tetapi juga mengadakan acara yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Gereja, sinagoga, dan masjid kini tidak lagi dianggap sebagai tempat terpisah-pisah, melainkan tempat-tempat suci yang saling terhubung. Di Washington DC, para pemimpin negara mengadakan pertemuan besar yang melibatkan berbagai agama, budaya, dan latar belakang. Mereka tidak membahas politik atau ekonomi, tetapi membahas kerjasama dan rekonsiliasi. Satu tujuan yang jelas, membangun kembali Amerika berdasarkan dasar-dasar yang lebih kuat, persatuan dan keadilan. Namun meskipun banyak yang percaya pada perubahan ini, ada pihak-pihak yang masih memegang erat prinsip lama mereka. Beberapa kelompok ekstremis yang selama ini berada dalam bayang-bayang mulai muncul kembali. Mereka menentang setiap usaha rekonsiliasi, melihatnya sebagai ancaman terhadap identitas mereka. Di Washington, sebuah kelompok kecil yang menamakan diri Sons of Liberty mulai menyuarakan kebencian, menentang upaya rekonsiliasi lintas iman yang kini semakin berkembang. Mereka menganggap bahwa kebebasan Amerika telah terancam oleh infiltrasi agama asing dan berusaha menggulingkan proses penyembuhan yang tengah berjalan. Tapi, meski mereka berusaha keras, kelompok-kelompok ini hanya mendapatkan sedikit dukungan. Rakyat Amerika yang telah lelah dengan kebencian dan pemecah belahan memilih untuk mendengarkan pesan perdamaian dan penyembuhan.
Mereka mendengar kata-kata Yusuf yang menggema di seluruh negeri. Kita bisa hidup dengan perbedaan kita. Kita bisa bangkit dari luka-luka kita. Tetapi jika kita memilih untuk tetap terpecah, kita hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Sementara itu, dunia luar melihat Amerika dengan pandangan yang berbeda. Negara-negara yang dulu menanggapi kebijakan luar negeri Amerika dengan kecurigaan, kini mulai merangkul mereka kembali. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi internasional di New York, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Amerika mengajukan usul resolusi yang didukung oleh lebih dari 100 negara. Kita tidak dapat membiarkan kebencian memecah belah kita, ujar seorang diplomat dari Prancis. Kami mendukung Amerika dalam upayanya untuk bersatu kembali. Keputusan besar itu kemudian diikuti dengan pengakuan internasional bahwa Amerika Serikat, walaupun terluka, telah melakukan langkah besar dalam menuju perdamaian. Di sisi lain dunia, di tanah yang lebih jauh, keluarga-keluarga yang kehilangan anggota mereka dalam pandemi itu mulai menemukan kedamaian mereka sendiri. Mereka tidak lagi terperangkap dalam kesedihan yang mendalam. Mereka saling menguatkan, berbagi cerita, dan membantu satu sama lain sembuh. Yusuf menerima surat dari seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam tragedi itu. Isinya singkat, tapi penuh makna. Saya tidak bisa lagi menangis, tapi saya ingin berterima kasih karena telah membuka mata saya. Dunia tidak perlu diubah dengan amarah. Dunia perlu diubah dengan kasih sayang. Surat itu ia baca berkali-kali. Itulah esensi dari penyembuhan sejati, penerimaan, kasih, dan pengampunan. Hari-hari berlalu, dan setiap hari menjadi lebih baik. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang mudah. Namun, setelah segala penderitaan yang telah dilalui, Amerika kini melihat tanda-tanda pemulihan. Kota-kota dibangun kembali. Masjid, gereja, dan sinagoga kembali dipenuhi doa dan harapan. Komunitas-komunitas yang dulu terpecah mulai bekerja bersama. Tangan yang pernah ditarik mundur karena ketakutan kini saling meraih dengan penuh kasih. Dan di saat matahari terbenam di atas gedung putih yang baru, sebuah pesan kembali bergema di udara. Pesan yang disampaikan oleh seorang pemimpin yang pernah terjatuh, tapi kini berdiri tegak dengan keberanian. Kami telah melihat kegelapan, dan kami telah memilih untuk menjadi cahaya. Setelah Amerika mulai mengatasi luka-luka sosial dan politiknya, dunia memandang dengan penuh harapan. Tidak hanya Amerika yang merasa terbelah, tetapi hampir setiap negara di dunia ini telah berjuang dengan ketidaksetaraan, ketegangan rasial, dan perpecahan ideologis. Apa yang terjadi di tanah yang dulunya dikenal dengan slogan Land of the Free ini menjadi sebuah simbol harapan bahwa meskipun dihadapkan pada penderitaan, umat manusia masih bisa bangkit, bersatu, dan berubah. Namun, kesatuan yang dibangun oleh rakyat Amerika ini, meski luar biasa, tidak terjadi tanpa tantangan. Setelah serangkaian kejadian luar biasa, ada satu kota yang menjadi lambang dari perubahan itu, New York. Disinilah masjid-masjid yang dulu dihancurkan dibangun kembali. Disinilah suara-suara kebencian mulai berganti dengan suara solidaritas, dan disinilah bangsa-bangsa dari berbagai latar belakang mulai menemukan titik temu. Sarah Kensington, yang kini dikenal sebagai jurnalis internasional yang membawa kebenaran di tengah kebohongan, tidak hanya melihatnya sebagai sebuah perubahan politik ataupun sosial. Bagi Sarah, ini adalah perubahan dalam hati manusia. Hari itu Sarah berdiri di salah satu masjid yang telah dibangun kembali di kawasan Queens. Bersama dengan Imam Yusuf, yang kini menjadi simbol perdamaian, Sarah melihat lebih banyak orang dari berbagai latar belakang berkumpul. Orang Muslim, orang Kristen, orang Yahudi, bahkan mereka yang tidak memiliki agama. Suasana tenang, meskipun penuh semangat. Imam Yusuf berdiri di depan jamaah, berbicara dengan tenang, namun penuh keyakinan. Kita telah melalui jalan yang panjang. Terkadang, kita merasa tidak ada harapan bahwa dunia ini hanya dipenuhi kebencian dan permusuhan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bersama Anda semua, di hadapan Tuhan dan sesama manusia, untuk berkata, kita telah memilih jalan yang berbeda. Hari ini, kita bukan hanya membangun masjid ini,
kita juga membangun jembatan antara umat beragama, antara orang-orang yang berbeda pandangan, jembatan antara manusia dan harapan. Suara-suara tepuk tangan menggemuruh. Di sana tidak ada lagi tempat untuk ketakutan, tidak ada lagi ruang untuk kebencian. Yang ada hanya kesatuan. Di luar Amerika, pergerakan ini mulai mendapatkan perhatian global. Konferensi-konferensi perdamaian diadakan. Organisasi-organisasi lintas agama mulai muncul di berbagai belahan dunia dengan tujuan yang sama, memperjuangkan kedamaian dan menghancurkan tembok pemisah yang dibangun oleh kebencian. PBB mengadakan konferensi internasional yang dihadiri oleh lebih dari 100 negara dengan Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Tema konferensi kali ini adalah Kekuatan Kesatuan, Membangun Dunia Tanpa Batas. Di panggung utama, delegasi dari berbagai negara menyuarakan pendapat mereka, saling mendukung langkah-langkah perdamaian yang telah dimulai di Amerika Serikat. Delegasi dari Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menyatakan dukungannya. Kami menyaksikan apa yang terjadi di Amerika, dan kami belajar. Kami tahu bahwa kita harus memulai dari dalam, dari hati kita, dari keberanian kita untuk mengakui kesalahan kita, dan dari kemauan kita untuk berdamai. Delegasi dari Jerman, yang juga memiliki sejarah perpecahan besar, berkomentar, "Kita tahu apa artinya perpecahan, tapi kita juga tahu apa artinya penyembuhan. Amerika telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak hanya bisa mengatasi masa lalu kita, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Namun, meskipun ada optimisme global yang besar, masalah masih ada. Di dalam negeri, Amerika menghadapi tantangan besar, kelompok-kelompok ekstremis yang menolak perubahan ini. Mereka bersembunyi di balik simbol patriotisme dengan keyakinan bahwa negara mereka sedang dibanjiri oleh nilai-nilai asing. Mereka mencoba untuk menghalangi upaya-upaya rekonsiliasi, seringkali dengan cara yang sangat agresif. Sarah, yang telah menjadi salah satu tokoh penting dalam gerakan ini, merasa tergerak untuk berbicara lebih lanjut, tidak hanya tentang Amerika, tetapi tentang dunia yang lebih luas. Dalam sebuah wawancara internasional yang disiarkan ke seluruh dunia, Sarah berkata, "Dunia tidak akan pernah sempurna. Kita akan terus memiliki perbedaan. Tetapi yang membuat kita manusia adalah kemampuan kita untuk melihat satu sama lain dengan belas kasih, bukan dengan kebencian. Jika kita terus menceritakan kisah perpecahan, maka kita hanya akan memperpanjang penderitaan kita. Tetapi jika kita memilih untuk menceritakan kisah persatuan, saya percaya bahwa masa depan bisa jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan." Sementara itu, di New York, sebuah acara besar diadakan di tempat yang dulunya adalah Ground Zero, lokasi yang menjadi simbol kehancuran setelah tragedi serangan teroris 2 dekade sebelumnya. Tetapi kali ini, bukan kehancuran yang diperingati. Yang diperingati adalah kehidupan dan kesatuan. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai latar belakang. Ada perayaan budaya, konser musik yang melibatkan artis-artis dari seluruh dunia, dan pameran seni yang menunjukkan berbagai bentuk seni yang merayakan perdamaian dan keragaman. Just di tengah acara ada sebuah upacara doa bersama yang dihadiri oleh berbagai pemimpin agama untuk memperingati korban yang telah jatuh, bukan hanya dalam serangan, tetapi dalam setiap bentuk kekerasan yang pernah terjadi di dunia. Pada acara itu, Imam Ahmad Yusuf berdiri di atas panggung, dikelilingi oleh para pemimpin agama dari seluruh dunia, memimpin doa untuk perdamaian. Kami berdiri di sini sebagai saksi dari sejarah yang telah dilalui, tapi kami juga berdiri di sini sebagai pelopor untuk masa depan. Masa depan yang penuh dengan harapan, perdamaian, dan kasih sayang. Pada saat itu, sebuah pesawat terbang rendah di atas kota, melintasi langit yang kini bersih dari segala ketegangan. Semua orang menoleh ke atas, tetapi bukan dengan rasa takut. Mereka menoleh dengan penuh harapan. Setelah melalui perjalanan yang penuh dengan kesakitan, kebencian, dan perpecahan, dunia akhirnya menemukan jalannya menuju sebuah pemahaman yang lebih dalam. Bahwa perdamaian bukanlah hal yang diberikan, tetapi sesuatu yang dibangun dengan kesadaran, keberanian, dan cinta. Dan di titik ini, masa depan mulai terlihat lebih jelas.
dunia baru telah lahir. Di Washington DC, tempat yang dulu menjadi simbol kekuasaan, sekarang menjadi simbol perubahan. Gedung putih yang baru, dengan desain yang lebih terbuka dan transparan, berdiri kokoh, melambangkan sebuah negara yang siap untuk mengakhiri babak gelap dalam sejarahnya dan memulai perjalanan baru. Negara itu bukan lagi milik satu individu atau satu kelompok. Kini, itu adalah rumah bagi seluruh umat manusia. Sarah Kensington, yang telah menjadi simbol integritas, tidak hanya dikenal di Amerika, tetapi di seluruh dunia. Artikel-artikel dan bukunya menginspirasi banyak orang untuk mengutamakan kebenaran, meski itu adalah kebenaran yang pahit. Mencari kebenaran bukanlah jalan yang mudah. Begitu ia tulis dalam buku terakhirnya, yang kini menjadi bestseller internasional. Sarah tahu, perjalanan ini tidak selesai dengan satu kemenangan. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup, yang membutuhkan ketekunan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk terus maju, meskipun tantangan terus datang. Tetapi ia juga tahu, bersama dengan orang-orang yang percaya pada kebaikan, mereka dapat membangun dunia yang lebih baik. Di seluruh dunia, pergerakan perdamaian yang dimulai di Amerika kini merambah ke setiap penjuru. Negara-negara yang sebelumnya terpecah mulai membuka jalur dialog. Meski tidak sempurna, dunia semakin sadar bahwa satu-satunya cara untuk melangkah maju adalah dengan menumbuhkan rasa saling menghormati. Di tempat-tempat yang dulunya penuh dengan konflik, kini muncul inisiatif untuk menyatukan mereka yang berbeda. Di Timur Tengah, Afrika, dan Asia, masyarakat mulai mengadopsi prinsip-prinsip rekonsiliasi yang diilhami oleh apa yang terjadi di Amerika. Di negara-negara yang telah lama terlibat dalam konflik, pendidikan dan budaya perdamaian kini menjadi bagian dari kurikulum nasional. Pemimpin-pemimpin dunia, meskipun datang dari latar belakang yang berbeda, berbicara dengan satu suara, mengutamakan kerjasama internasional daripada konfrontasi. Meski masih banyak tantangan yang harus dihadapi, satu hal telah berubah, komitmen untuk perdamaian telah mengakar di seluruh dunia. Kembali ke New York, di masjid yang telah dibangun kembali di Queens, sebuah acara besar diadakan untuk memperingati satu dekade kebangkitan ini. Ribuan orang berkumpul di sana, bukan hanya untuk merayakan, tetapi juga untuk merenung tentang bagaimana perjalanan panjang ini telah mengubah dunia mereka. Yusuf, yang kini dikenal sebagai pemimpin spiritual dan simbol perdamaian, berdiri di podium, berbicara kepada orang-orang yang hadir. 10 tahun yang lalu, dunia kita penuh dengan kebencian. Kita hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Tapi hari ini, kita berdiri bersama. Kita telah belajar bahwa kekuatan kita bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang kita berikan kepada dunia. Kita telah belajar bahwa meskipun kita berbeda, kita bisa berjalan bersama dalam cahaya. Hari ini kita bukan hanya merayakan kemenangan, tetapi kita merayakan kesatuan manusia. Di antara hadirin, Sarah berdiri, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia melihat sekelilingnya, bukan hanya umat Islam, tetapi juga orang-orang dari berbagai agama dan latar belakang. Mereka semua hadir karena satu alasan. Mereka percaya bahwa keberagaman adalah kekuatan. Ketika Yusuf selesai berbicara, ia memimpin doa untuk dunia, untuk kedamaian, dan untuk setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam perjalanan panjang ini. Tapi saat itu, ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa perpecahan. Yang ada hanyalah rasa harapan dan kemajuan. Sementara itu, di tingkat pemerintahan global, dunia mulai merumuskan prinsip baru dalam berinteraksi. Prinsip saling menghormati dan kerja sama lintas budaya. Negara-negara yang sebelumnya terkunci dalam persaingan kini membangun aliansi yang bertujuan untuk menanggulangi masalah global seperti perubahan iklim, kelaparan, dan ketidaksetaraan. Amerika, meskipun tidak sempurna, telah mengajarkan dunia bahwa perubahan itu mungkin jika setiap orang berani untuk berdiri di sisi kebenaran, meskipun itu adalah jalan yang penuh rintangan. Namun, yang lebih penting lagi, Amerika telah mengajarkan dunia bahwa perdamaian sejati tidak hanya datang dari kebijakan yang cerdas atau keputusan politik. Perdamaian sejati datang dari hati manusia, dari pengertian bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga besar
dan bahwa kebahagiaan orang lain tidak akan pernah mengurangi kebahagiaan kita. Di dunia baru ini, meskipun banyak tantangan yang tersisa, ada satu keyakinan yang menggema di setiap sudut dunia. Kita semua bersama, kita semua manusia. Dengan kesatuan hati, dunia ini mulai menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni, tempat di mana perdamaian dan persatuan menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Ini adalah dunia yang baru, dunia yang lebih baik.